Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat petang dan salam sejahtera bagi kita semua serta salam sehat agar kita semua dalam keadaan sehat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kuliah petang hari ini saya akan datangkan narasumber dari Ombudsman Republik Indonesia yang biasa nangani pelayanan perizinan khususnya di Jawa Timur. Sebelumnya langsung saja saya persilakan kepada Bapak Ahmad Khairuddin untuk memperkenalkan diri dulu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Khairuddin. Saya selaku Kepala Keaslian Pemeriksaan dan merangkap di koordinator tim 1, salah satu substansinya pelayanan perizinan. Ya, itu sekedar perkenalan dari Bapak Ahmad Khairuddin, sarjana teknik dan magister hukum. Beliau orang yang kompeten untuk melakukan pengawasan pelayanan perizinan di seluruh Jawa Timur. Nah, dari praktek pelayanan perizinan di Jawa Timur ini kan ada beberapa daerah yang pernah menerapkan PTSA dan ada beberapa daerah yang menerapkan PTSP. Kira-kira kalau PTSP itu contohnya daerah mana, Mas? Kalau untuk kita bicara di Jawa Timur ya, karena Ombudsman sebagai pengawasan di Jawa Timur, saya contohkan kalau untuk di kabupaten kota, jadi pelayanan perizinan sejak tahun 2018 Presiden mengamanatkan untuk mempermudah pelayanan perizinan, sehingga setiap kabupaten kota maupun pemerintah pusat harus memberikan pelayanan perizinan yang sangat efisien, transparansi dan akuntabel. Jadi kalau untuk kabupaten kota khususnya di Jawa Timur, hampir keseluruhan sudah membentuk kantor dinas penanaman modal pelayanan terpadu 1 pintu atau DPM PTSP. Kalau di pemerintah provinsi dulu namanya kantor perizinan ya, sekarang juga namanya kantor DPM PTSP. Kalau di Provinsi Jawa Timur karena wilayah cakupannya juga sudah dibagi-bagi ya, jadi mereka memberikan pelayanan perizinan, ada produk pelayanan perizinan yang mencakupannya yang skala besar. Misalkan saya contohkan untuk pelayanan perizinan pertambangan yang dulu memang di kabupaten kota, sekarang juga sudah dilimpahkan di pemerintah provinsi. DPM PTSP provinsi sudah menggunakan sistem yang OSS ya, online atau online single submission, atau pelayanan perizinan berusaha terintegrasi melalui secara elektronik. Kalau di Ombudsman ada beberapa laporan terkait dengan pelayanan perizinan. Saya contohkan daerah misalkan di Kabupaten Jember, Probolinggo, Pasuruan. Kemarin saya sama Mas Asmi ini juga kebetulan melakukan pemeriksaan terhadap pemerintah kota Pasuruan dan Kabupaten Probolinggo. Kalau untuk kota Probolinggo, saya ceritakan ya, ini kasus Jadi masyarakat ingin berusaha mendirikan toko, rumah dan toko di DPM PTSP. Sebelum ke DPM PTSP, dia harus memenuhi persyaratan, melengkapi formulir dari mulai tingkat desa, karena memang di wilayahnya yang dimungkinkan izin untuk di desa, sampai kecamatan, dan nanti dia bawa ke DPM PTSP. Pelapor ini sudah mengurus NIB dulu, karena sebelum melangkah lebih lanjut perizinan yang lain, dia harus mendapatkan nomor induk
berusaha. Dia sudah mengantongi izin berusaha, terus mengisi. Lah kebetulan pelapor ini setelah memasukkan ke DPM PTSP tidak diproses, tidak ada kendala. Nah kebetulan ada tetangga sekitar yang protes, sehingga DPM PTSP menjembatani atau mempertemukan kepada pihak yang bermasalah. Nah kemarin kita atau ombudsman itu menanyakan ke DPM PTSP kendala yang dihadapi di lapangan seperti apa. Kebetulan DPM PTSP sudah turun ke lapangan menanyakan ke tetangga terdekat karena ada persyaratan surat pernyataan tetangga terdekat. Nah, pelapor ini sudah memenuhi, tetapi yang keberatan ini mempertanyakan loh, itu ada yang palsu, ada yang memberikan uang dan atau caranya jauh lah. Nah, kita mencoba karena itu menjadi kalau memberikan uang kepada masyarakat yang tetangga kanan kiri yang terdekat itu sampai berapa nominalnya itu? Nah, itu enggak anu ya, karena pada waktu pertemuan itu pelapor ini juga tidak memberikan pernyataan berapa karena tuduhan-tuduhan itu dia diam saja. Karena mungkin kita juga enggak mencampuri itu pelapor sampai bisa mendapatkan tanda tangan kanan kiri, kita enggak sampai itu. Karena kita coba fokusnya kan kenapa DPM PTSP tidak memproses perizinan sudah dilengkapi semua persyaratan. Dan lagi ada kendala keberatan dari tetangga itu. Nah, kita coba kalau memang itu karena ombudsman ini salah satunya pengawas administrasi dan perizinan. Nah, kalau misalkan sudah dipenuhi persyaratan dan pemerintah ini sudah menganggap ini sudah benar, lah kita serahkan lagi kepada pemerintah kota kabupaten apakah memang itu boleh untuk diberikan izin atau tidak. Kan tapi ombudsman fokus, saya kira kalau untuk permasalahan, kalau itu yang dikeberatan itu masuk akal dan memang perlu pertimbangan, dan itu salah satu pertimbangan yang diambil oleh kabupaten itu memang nggak diberikan, tapi kalau tidak ada alasan apapun dan keberatan tidak masuk akal ya harus diberikan karena di situ memang boleh. Akhirnya kesimpulannya ombudsman ya kita harus pemerintah kabupaten atau DPM PTSP memproses permohonan. Oh, diteruskan, dilanjutkan berarti ya. Itu salah satunya contoh yang kita. Itu lewat apa? LAP atau apa? Ya nanti karena kita sudah melakukan beberapa pemeriksaan dan juga sudah kita tanyakan kepada terlapor dalam DPM PTSP mau melaksanakan apapun hasil temuan pemeriksaan dari ombudsman. Ya. Terus tadi juga singgung tentang OSS ya, online single submission itu. Itu pelaksanaannya kalau di Jawa Timur itu bagaimana? Apa ada kendala-kendala? Sehingga yang saya dengar itu pernah pemerintah Kota Surabaya itu keberatan untuk melaksanakan OSS karena sudah punya SSB Surabaya Single Window. Itu bagaimana menurut tanggapan sampean sebagai pengawas pelayanan publik di Jawa Timur? Ya, karena ini langsung mandat dari presiden, jadi kenapa muncul OSS? Kalau OSS ini kan mengintegrasikan secara elektronik, jadi sistemnya itu tidak. Kalau mungkin SSW ini Surabaya Single Submission ini kan aplikasi atau sistemnya. Yang penting kalau di peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2008 terkait dengan perizinan perusahaan, bahwa pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik, intinya setiap kabupaten kota itu wajib menyediakan sistem atau aplikasi terkait dengan perizinan ini secara elektronik. Jadi memang kalau kita kemarin itu melakukan survei kepatuhan terhadap produk-produk pelayanan perizinan dan salah satunya itu DPM PTSP, mereka sudah menyediakan perangkat
meskipun mereka ada di mall pelayan publik, ada di DPM PTSP, ada kantor pelayan terpadu satu pintu, akan tetapi dia sudah menyediakan komputer atau perangkat di mana itu yang sudah terintegrasi dengan kantor penanaman modal di Jakarta. Jadi dia sudah menyediakan perangkat komputer. Nanti ada petugas DPM PTSP yang mengarahkan. Jadi nanti kan karena daftarnya melalui elektronik, jadi dia pelaku usaha ini dihadapkan di komputer, dia dipantau, nanti yang mengentry atau menginput datanya dia. Nah, nanti gak sampai lama kok, kalau cepet kok kalau misalkan sudah diterima langsung keluar nomor induk bidang perusahaannya. Yang penting sistemnya itu tidak ada kendala ya. Karena ada di beberapa daerah Jawa Timur, mungkin misalkan di Madura, mungkin koneksi internet di Madura Semenep itu ya karena kendala internet. Kalau untuk percepatan penyelesaian misalkan pelaku usaha untuk mendaftarkan nomor induk bidang. Jadi kesimpulannya itu kira-kira itu lebih memudahkan masyarakat pengguna layanan atau malah bikin ribet USS itu? Menurut pandangan Ombudsman. Kalau menurut pandangan Ombudsman, jadi Ombudsman ini kan pengawas terkait dengan pelayanan publik terjadi administrasi ya. Kalau terkait dengan aplikasi OSS ini, saya kira lebih memudahkan untuk usaha, karena ada kepastian di situ. Nah, yang menjadi kendala kalau nomor induk bidang ini sih tidak ada masalah, akan ada menjadi masalah karena ini contoh ya, contoh di Jember ini, jadi dia sudah membentuk DPM PTSP, Dinas Pelayanan Publik. Akan tetapi kewenangan fungsi tugas pokok DPM PTSP ini hanya secara seperti hanya mengurus administrasi aja, tidak karena salah satu fungsi DPM PTSP ini, jadi semua perizinan yang masuk masyarakat untuk daftar sampai terakhir itu seharusnya di DPM PTSP. Masyarakat sudah tidak tahu, misalkan ada dinas yang lain secara teknis misalkan dilibatkan, misalkan mendapatkan rekomtek teknis. Nah, di Jember ini kasusnya rekomtek dan sebagainya ini masih melibatkan dinas teknis. Jadi DPM PTSP nanti diterima kapan? Nah, ini masyarakat suruh untuk melakukan permohonan lagi di dinas. Kalau gitu apa bedanya PTSP dengan PTSA? Itu kan Nah, ini contoh ya. Jadi dengan adanya peraturan presiden maupun Permendagri, bahwasanya dulu kantor pelayanan terpadu satu pintu atau satu atap ya, dengan adanya peraturan presiden dan Permendagri bahwasanya dibentuknya DPM PTSP kabupaten maupun provinsi, ini kewenangannya yang dulunya ada di kepala daerah dilimpahkan atau pendelegasian ke DPM PTSP. Jadi semua pelayanan perizinan itu berarti dalam praktek itu masih banyak ya, meskipun labelnya sudah PTSP, tapi mekanisme kerjanya masih seperti UPTSA ya, gitu. Betul. Itu salah satunya ada di Kabupaten Jember. Iya. Jadi seharusnya dengan adanya Permendagri terkait dengan pendelegasian pelayanan perizinan berusaha itu sudah ada di DPM PTSP. Nah, juga pada tahun 2018 untuk memudahkan itu juga pemerintah pusat dan pemerintah daerah ada namanya, kalau untuk berusaha ada namanya OSS atau pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik. Iya. Atau online single submission. Ya, kembali lagi ke UPTSA ya. Dulu tahun 2014 kalau nggak salah Ombudsman pernah mengeluarkan rekomendasi terkait adanya pungutan liar yang dilakukan oleh petugas UPTSA yang minta apalagi ada Satpol PP di kecamatan, salah satu kecamatan yang minta setoran per bulan bagi
minimarket yang tidak berizin, setor terus aman, itu saudara bisa ceritakan gimana tahun 2014 dulu itu, pasti ingat kan? Seingat saya, kebetulan juga sebagai investigator, jadi ada banyak laporan dari masyarakat terkait dengan permintaan sejumlah uang atau pungli bahasanya, baik tingkat kelurahan maupun kecamatan sampai dulu itu unit pelayanan terbatas satu atap PTSA itu kita kebetulan di yang Jalan Manyar, sentralnya PTSA-nya Kota Surabaya. Nah, kita coba melakukan terkait dengan substansi perizinan untuk memenuhi SK, surat keterangan domisili, dan pelayanan IMB. Nah, surat keterangan domisili ini didapatkan itu dari tingkat kelurahan, nanti dibawa ke UPTSA. Nah, banyak keterangan domisili ini baik pelaku UKM maupun pengusaha yang menengah itu mendapat perlakuan yang tidak banyak diselewengkan ya. Yang intinya itu permintaan sebelah uang, lihat dari jenis usahanya. Misalkan kita pada waktu kita melakukan penyamaran, kita coba ada pengusaha dari Jakarta mau melakukan ekspansi di Kota Surabaya atau membentuk kantor baru di Jalan Soekarno-Hatta. Kita coba berapa untuk pengurusan kita secara prosedur dan non prosedur. Nah, kita coba non prosedur. Kebetulan ada pegawai, ya pegawainya pada waktu itu kita tahu setelah kita sampaikan, intinya dia sebagai honorer di UPTSA, di mana dia mempunyai kenalan dari yang pegawai di dinas teknis lembaga penegak perda atau Satpol PP tingkat kelurahan sampai tingkat kecamatan. Itu satu izin IMB untuk salon atau spa itu sekitar antara 50 juta sampai 200 juta. Nah, modal itu kita coba gali dari kelurahan, terus nanti dari pihak lurah langsung berkoordinasi dengan pihak kecamatan. Ada di situ juga ada Satpol PP tingkat kecamatan ya, karena nantinya Satpol PP kecamatan ini mempunyai kewenangan untuk melakukan penertiban sesuai dengan perda. Nah, di situ permainan uang sampai nilai 50 sampai 200 juta dari mulai bawah, dari mulai kelurahan, terus kecamatan, nanti dinas teknis. Banyak loh dinas teknis ini kan, tidak hanya misalkan IMB itu tidak hanya dulu itu dinas Cipta Karya dan Tata Ruang. Kalau sekarang kan dinas perumahan, permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang. Nah, muncul kita wawancarai siapa petugasnya itu sampai gimana untuk memenuhi dan terbit izin spa atau salon itu. Jadi kita tahu rentetan dari kelurahan, kecamatan, dinas teknis, nanti sampai terakhir kan di UPTSA. Kalau sekarang kan di UPTSB. Nah, di situ kita temukan untuk perizinan IMB. Nah, itu rekomendasi Om Gusun akhirnya dilaksanakan, memberikan efek perbaikan untuk pelayanan publik di Kota Surabaya atau bagaimana kira-kira? Ya, salah satunya kenapa penyelewengan itu bisa terjadi ya karena tatap muka. Jadi pelayanan langsung tatap muka, tidak mengandalkan sistem digital atau elektronik, sehingga itu salah satunya mengakibatkan penyelewengan dari tingkat bawah sampai ke dinas yang berwenang untuk melakukan itu. Nah, memang sebelum pemerintah pusat itu ada DPM, PTSP dan sebagainya, memang Kota Surabaya ini sebagai contoh ya, pilot project.
Kota Surabaya inilah dari kota-kota yang lain yang memang sistemnya UTSA ini salah satunya ada namanya Surabaya Single Single Window. Surabaya Single Window. Jadi semua pelayanan perizinan setelah adanya temuan Ombudsman, Surabaya melongsing ada namanya Surabaya Single Window City. Sehingga Ombudsman merekomendasikan satu, harus semua pelayanan perizinan harus pakai sistem elektronik. Yang kedua, menata kembali birokrasi terkait dengan persyaratan perizinan dari tingkat kelurahan, kecamatan sampai ke UPDSA atau DPM BDSP. Alhamdulillah Surabaya melongsing aplikasi itu meskipun masih ada praktek-praktek yang masih ada celah untuk melakukan pungli. Itu sih. Ya, karena waktunya sebenarnya ini yang mau diungkapkan oleh Bapak Ahmad Khairuddin ini masih banyak sekali, tapi karena waktunya terbatas dan kalau terlalu panjang nanti uploadnya juga susah, maka saya cukupi sekian saja wawancara dengan Bapak Ahmad Khairuddin SDMH yang mana beliau menjabat sebagai Kepala Asisten Penyelesaian Laporan di Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Timur. Nanti kira-kira kalau lapor ke Ombudsman itu bagaimana caranya? Ini terakhir barangkali Ombudsman ini cara melapornya dari berbagai media ya, bisa datang langsung atau pakai enggak, yang paling umum itu pakai WhatsApp, itu yang paling dikenal masyarakat. Gimana? WhatsApp. Jadi nomornya berapa? Karena kalau ini beli ya nomornya, karena Ombudsman kemarin dikasih nomor, kalau Jatim berapa ya? Bentar. Kalau Jatim ada perubahan. Ya, berapa nomornya? 081 51 50 15.000. Ayo. Oke. Berapa nomornya? Yang tadi itu salah nomor lama, ini nomor baru. 08 111 26 3737. Atau bisa di browsing barangkali, browsing apa? Langsung aja ketik Ombudsman Republik Indonesia. Dan di situ ada semua perwakilan tiap provinsi. Iya, cukup sekian kuliah hari ini yang kita datangkan narasumber dari Ombudsman Republik Indonesia. Selamat malam, salam sehat dan sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.